Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus Universitas Kristen Maranatha tahun 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Rektor Universitas Kristen Maranatha selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih.
Disilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangkitan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dari para pendahulu bangsa, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan Indonesia tidak dihadiahkan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa dan raga. Perjuangan itu masih kita teruskan sampai hari ini dengan Merdeka Belajar yang telah kita gerakkan selama 4 tahun terakhir. Layaknya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar juga digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat
dengan semangat gotong royong, kolaborasi dalam menghadirkan transformasi telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi kurikulum Merdeka, para peserta didik dan para pendidik kita sekarang telah merasakan keleluasaan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan tersebut sudah dirasakan di lebih dari 250.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak kita mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan fondasional. Melalui gerakan ini, kami mengajak para pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Didukung dengan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, semua warga sekolah semakin terjamin haknya untuk belajar, berkarya, dan bekerja dengan aman dan nyaman. Gotong royong semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, warga satuan pendidikan, sampai keluarga, merupakan kunci dari penghapusan segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, program seleksi guru ASN PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga terus diselenggarakan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544.000 guru ASN PPPK, dan jumlah ini akan terus meningkat sampai tercapai target 1 juta guru diangkat sebagai ASN PPPK. Untuk jenjang pendidikan tinggi, program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga telah berhasil mengubah hidup lebih dari 760.000 mahasiswa. Kesempatan belajar di luar kampus, baik di industri, di sekolah, sampai di lingkungan masyarakat, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi generasi muda Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Perjuangan kita dalam menggerakkan Merdeka Belajar dalam 4 tahun terakhir semakin menunjukkan pentingnya gotong royong untuk mewujudkan kemerdekaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Untuk terus maju, kita harus terus melaju. Mari melanjutkan semangat para pendahulu kita untuk senantiasa bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Menyanyikan lagu kemerdekaan. Bisa menang
MTK. Mari kita pada momen yang sangat bersejarah dan begitu berharga bagi bangsa kita Indonesia, kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita akan berdoa dan saya akan memimpin doa menurut iman Kristen. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa menurut iman dan agama masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, mengasihi bangsa dan negara kami, sehingga pada hari ini 17 Agustus 2023 kami selaku bangsa dan juga Sivitas Akademika UKM Maranatha dapat merayakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan negara kami Indonesia. Terima kasih atas kemerdekaan yang Engkau berikan, dan memang benar apa yang dikatakan di dalam pembukaan UUD 45 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tetapi kami juga menyadari, ya Tuhan, kami belum sepenuhnya merdeka. Kami telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi kami belum merdeka dari penjajahan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami masih menjumpai ketidakadilan dan diskriminasi. Kami bersyukur bahwa di dalam konteks pendidikan kami boleh menerima satu program Merdeka Belajar. Tetapi Merdeka Belajar tidak otomatis membuat kami benar-benar menjadi seorang pembelajar yang baik. Kami masih dibelenggu oleh kemiskinan. Cukup banyak anak bangsa kami yang tidak dapat studi karena faktor ekonomi. Kami juga menyadari tidak semua orang dapat merdeka belajar karena mereka membiarkan dirinya dibelenggu oleh kebodohan. Tidak semua anak bangsa mau merdeka belajar karena mereka masih dibelenggu oleh kemalasan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang adalah Sang Pembebas, bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Firman Allah, Sang Pembebas sejati, pada hari ini kami berseru kepadamu, bebaskanlah kami dari kuasa dosa, supaya kami dapat menjadi merdeka di dalam cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan UKM Maranatha setiap kami, agar kami adalah para insan yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Itulah artinya kami hidup di dalam Engkau, di dalam Allah yang hidup. Jadikanlah kami menjadi para agen-agen perubahan, agen-agen transformasi. Kami serahkan kehidupan bangsa kami Indonesia, khususnya UKM Maranatha, di dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Laporan Komandan Upacara.
Bubarkan. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyesuaikan. Acara berikutnya adalah pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tahun 2023. Prosesi pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Prosesi akan diawali dengan pembacaan janji penerimaan tugas pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha oleh pimpinan Universitas Kristen Maranatha, diikuti seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Kepada Bapak Rektor dimohon berkenan untuk membacakan janji penerimaan tugas. Janji pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Saya Sri Widiantoro selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha dengan ini meminta kepada saudara-saudari yang akan dilantik sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha,
periode 2023. Sebelum mengemban jabatan, saudara-saudari mengucapkan janji penerimaan tugas. Untuk itu, saya mohon saudara-saudari mengikuti kata-kata saya. 1. Bahwa saya adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyatakan setia sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan visi misi Universitas Kristen Maranatha. 2. Bahwa saya selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater melalui sikap, perbuatan, dan perkataan, serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha. 3. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dalam jabatan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, berdasarkan nilai integritas, kepedulian dan keprimaan. 4. Bahwa saya mengutamakan persatuan dan kesatuan, membina keutuhan dan kesetiakawanan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih menyertai dan meneguhkan saya memenuhi janji ini. Penyematan lencana dan penyerahan surat keputusan pengangkatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Lencana akan disematkan kepada Saudara Rainer Multiwijaya, Fakultas Hukum, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023 oleh Bapak Rektor. Kemudian surat keputusan diserahkan kepada Saudari Marcella Gracelin, Fakultas Kedokteran, selaku Wakil 1, dan Saudara Ben Evander Buller, Fakultas Hukum, selaku Wakil 2 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan. Prosesi pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha selesai. Kepada pimpinan perguruan tinggi dimohon berkenan kembali ke tempat. Para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Siap.
Baik, terima kasih, kita aplaus buat kita semua.